adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 26 Agustus 2024, hari biasa pekan ke-21. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi agamamu, dan sesudah ia bertobat kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari ini kita mendengarkan kata-kata keras. Celakalah orang-orang munafik. Artinya apa? Orang yang berkata A tapi tidak melakukan A melainkan B. Pandai berteori tetapi mencekik orang. Berpura-pura baik, tapi lalu merampok orang, mengibuli dan membohongi orang, menjerat orang dengan segala macam kemanisan, tutur kata, tetapi perbuatannya besar nol.
Jadi boleh katakan Yesus melihat perilaku orang-orang Farisi dan Saduki, para ahli kitab. Mereka hafal ayat demi ayat, tetapi tidak melakukan ayat-ayat yang mereka hafal. Ayat-ayat itu dijual murah-murah hanya untuk mendapatkan sekeping perak atau emas, atau untuk mendapatkan dan menumpuk rezeki. Dan hati mereka tertutup, tidak pernah peduli dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Yang penting aku dapat, setelah dapat tutup mata. Berbicara tentang cinta kasih, tetapi dalam pelaksanaan hidupnya bertentangan. Jadi kok ada kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Dan itulah yang tidak disukai oleh Yesus. Maka haruslah kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Berbuat baik, berbuat cinta kasih, berkurban, melayani, juga mengampuni bila ada kesalahan. Karena itu janganlah sembarang bersumpah. Kan dikatakan sumpah itu artinya kalau kita di bait Allah juga dengan isi apa yang ada di dalam bait Allah itu, dan yang memiliki bait Allah itu Tuhan sendiri. Maka kita tidak boleh bersumpah sembarangan saja. Karena sumpah yang palsu akan melahirkan kobaran api, yaitu hukuman demi hukuman. Sama seperti peribahasa mengatakan, sepada mandinya tupai melompat, maka dia akan jatuh pada waktunya. Karena itu Yesus mengingatkan kita dengan mengatakan celakalah. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, orang yang hanya berkata manis tetapi melakukan hal yang pahit. Ya. Orang-orang yang mencari kesempatan untuk mengeruk orang lain dengan nama agama. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, tutup mata, tutup hati, masa bodoh. Karena itu kita janganlah menjadi orang yang matre dalam pelayanan. Juga dalam pelaksanaan hidup kita juga harus belajar adil. Ya, sebagaimana Yesus katakan, cintailah Allahmu, cintailah dirimu sendiri, dan cintailah juga sesamamu. Yang berimbang dalam kasih sehingga kehidupannya berbunga dan berbuah, dan kehadirannya membawa sukacita dan damai sejahtera. Inilah kira-kira saudaraku terkasih yang perlu yang kita pelajari pada hari ini dari Yesus. Jangan sampai Yesus berkata celakalah, tapi marilah kita minta kepada Tuhan Yesus berkat, dan kita juga memberikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Dan juga kita tidak bersumpah serapah kepada orang lain kalau kita juga tidak mau disumpahi. Maka bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Selamat pagi.